Rara termenung di atas tempat tidurnya. Gadis itu duduk dengan berbagai pikiran di kepalanya. Suasana di rumah tiba-tiba terasa berbeda. Belakangan ini ia merasa orang tuanya pilih kasih dalam memberi kasih sayang kepadanya. Kinaya Agatha, gadis belia yang biasa disapa Rara, anak sulung dari dua bersaudara. Adiknya yang bernama Nayang Permatasari atau kerap disapa dengan Naya. Umur mereka hanya berjarak 2 tahun. Meskipun belakangan ini sang kakak Rara seperti ada yang berbeda, rasanya seperti dilakukan dengan tidak sama, namun Rara tetap Rara yang ceria, sering mengukir tawa dan selalu sayang pada adiknya. Pasalnya dulu setiap Rara berulang tahun, sang ayah selalu memberikan ucapan dan suatu yang bermakna kalung lianti bintang misalnya. Dulu ayahnya bilang bahwa Rara pasti bisa menjadi seorang bintang seperti yang diimpikannya. Kalau diingat-ingat kejadian waktu itu membuat tersenyum masam. Entah kenapa belakangan ini ayahnya seperti selalu memperhatikan sang adik. Nanya, rasa sedikit cemburu itu ada dan kadangkala menghampirinya. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 00 dini hari. Tanggal pun berganti menjadi 14 Februari, hari di mana Rara genap umur 18 tahun. Ponsel gadis itu tak berhenti-henti bergetar menandakan banyaknya pesan yang masuk. Rara tengah berada di alam mimpinya pun tersentak. Perlahan ia membuka bola matanya. Di hari dengan mimpi yang tak kunjung diam itu. Tak berada lama kemudian, gadis itu tersenyum. Banyak sekali ucapan selamat ulang tahun yang ia terima teman-temannya. Rara sangat bahagia. Ia pun membalas satu persatu pesan itu. Semua anggota Rara sedang berada di meja kecuali sang adiknya. Entah kenapa belakangan ini adiknya jarang sekali keluar kamar. Rara sudah pernah menanyakan hal itu pada bundanya, tetapi tak pernah mendapat jawaban yang pasti. Rara sudah siap dengan seragam sekolahnya, mengambil posisi dengan duduk di samping ayahnya. Naya nggak sekolah lagi ya? Tanya Rara memecah keheningan. Enggak, biar aja Naya istirahat, jawab sang ayahnya. Ih, ayah kenapa Naya bolos sekolah terus? Tapi Rara mau izin sehari nggak dibolehin sama ayah. Rara mengutuk perlakuan ayahnya kepada mereka seolah tak adil baginya. Ya, coba ayah tebak deh. Ini hari apa? Tanya Rara menggebu-gebu. Sang ayah yang tengah menyantap nasi goreng melirik Rara sekilas. Hari Senin, ujarnya lalu kembali menyantap nasi goreng di hadapannya. Gadis itu memanyunkan bibirnya. Ayahnya benar-benar tidak mengingat hari kelahirannya. Tak berselang lama terdapat teriakan seorang memanggil Rara. Ternyata itu ojek online dipesannya. Udah Rara mau berangkat sekolah dulu, ucap Rara kemudian bangkit dari duduknya. Loh, Kak, nggak sarapan dulu? Tanya sang bunda. Sarapan di sekolah aja, Bun. Nanti telat. Pungkas gadis yang selalu memperingatkan kepada orang tuanya dan berlari pelan. Hati-hati, Kak, teriak sang bunda ketika tubuh Rara telah hilang di balik pintu. Saat di depan gerbang rumahnya, ia melihat seorang dengan jaket berwarna hijau tengah memainkan ponsel di genggamnya. Rara pun menghampirinya. Hayu bang, pengemudi ojek online itu menongak dan menatap Rara. Sesuai aplikasi kan mbak, mau ke sekolah? Enggak bang, mau mancing belut, ujar Rara dengan wajah datanya. Masa mau mancing belut? Bajunya menirapi gitu. Pengemudi ojek online itu terkekek, sedangkan Rara menatapnya dengan raut biasa saja. Suasana hatinya sangat tidak baik pagi ini, karena tak satupun orang di rumahnya mengingat hari kelahiran dirinya. Pintu kamarnya ia kunci, tak ada satupun lampu yang menerangi ruangannya. Gadis dengan kulit pucat itu sendirian di kegelapan menahan rasa sesak di dada. Yang ia rasakan ingin pergi ke ujung dunia rasanya, meneriakkan suatu keluh kesah yang ada. Apa maksudnya ini semua? Takkan bisa gadis itu tenang sehari saja? Kenapa semesta akan ingin membunuh perlahan? Tangisan ia pendam di pojok ruangan. Bajunya telah basah karena menangis terus-terusan. Naya tak berhenti-hentinya menangis sambil memegang rambut
yang telah rontok. Kenapa harus Naya? Lirik gadis mungil itu. Suara derak langkah seorang menyadarkan Naya dari tangisan. Ia pun menghapus air mata dengan tergesa-gesa. Tok. Naya, sarapan dulu nak, panggil seorang yang sudah pasti adalah bundanya. Ya bun, sebentar. Terlihat Naya yang segera membersihkan dirinya dengan yang sangat kacau. 10 menit berlalu, Rara telah sampai di depannya. Gerbang sekolah SMA Garuda, yayasan yang terletak di ibu kota. Ia pun melangkahkan kaki untuk sampai ke kelas 12 MIPA 4. Belum juga menginjakkan kaki di kelas, tiba-tiba saja tangan ditarik keras. Rara kaget yang pun hanya bisa pasrah. Benar saja, yang menarik tangannya adalah kedua sahabatnya, Gladys dan Acha. Mereka membawa gadis itu menuju kantin sekolah dan duduk di salah satu bangku yang kosong. Cie, yang ulang tahun, cie, teriakan Acha menggema di pojok kantin. Cie yang udah 17 tahun, cie. Sekarang giliran gadis yang berteriak heboh sampai semua pasang mata menatap ke arah mereka. Cie, buruan ambil itunya di kelas, sambung Gladys. Oke, komandan. Acha langsung lari setelah menjawab perintah dari Gladys. Kalian nyiapin apa sih? Nggak perlu repot-repot begini kalian, ujar Rara sambil terkekeh membayangkan bahwa ada kejutan yang dapat. Lagian itu bukannya jam Ibu Pakma, nanti yang ada kita dihukum gara-gara bolos kelas, sambungnya. Udah Rara, lu tenang aja, serahin semuanya sama kita. Tak berselang lama, Acha pun datang dengan tak membawa apa-apa di tangannya dengan keheranan. Ia kira akan dapat sejuta seperti orang-orang lakukan. Tada, happy birthday, Rara, happy birthday, Rara, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rara. Sebuah korek dengan api yang besar berada tepat di hadapan gadis itu. Rara tak kuasa menahan tawanya. Sudah ia duga bahwa kedua sahabatnya tidak terlalu normal untuk memberikan sebuah kejutan. Dasar cemburut, ngasih kejutan nggak pernah benar, ujar Rara sambil menyeka air mata di wajahnya. Bukan karena terharu tapi tak kuasa menahan tawa melihat tingkah sahabatnya. Kado yang beneran nanti malam ya Ra, kita mabuk di rumah Gladys, canda Acha dengan semangat. Mau mabuk nanti pas muntah keluar kangkung, himbu Gladys. Rara hanya bisa tersenyum sangat bersyukur mendapatkan sahabat yang selalu bisa membuat lupa akan masalah yang dialaminya. Sebelum sekolah, Rara mendapatkan kabar bahwa sang adik dilahirkan ke rumah sakit. Rara jelas kaget mendengar hal itu karena ia tak tahu bahwa adiknya selama ini sedang sakit. Ditambah orang tuanya tak pernah memberitahunya. Pantas saja selama ini orang tuanya mereka selalu memprioritaskan Naya. Ternyata ini alasannya. Jika tahu sang adik sangat menderita karena penyakit yang dialaminya, Rara mungkin tak pernah cemburu karena hal sepele. Saat tiba di rumah sakit, Rara sengaja mendengar pembicaraan sang ayah dengan dokter menangani Naya. Disapa juga tanpa bundanya yang tengah menangis terseduh. Ia jelas mendengar bahwa adiknya membutuhkan donor hati, tetapi pihak rumah sakit belum bisa menemukan pendonornya. Tak terasa air mata Rara jatuh begitu saja. Adiknya yang malang di usia muda seperti itu harus merasakan penderitaan karena penyakit. Rara pun berlari ke di mana ayahnya, bunda dan dokter sedang berbicara. Ia menanyakan bahwa dirinya siap menjadi pendonor untuk adiknya. Kedua orang tuanya yang kaget karena kedatangan Rara pun tidak setuju dengan keputusan Rara. Ini sebabnya orang tuanya tak ingin memberitahukan Rara tentang adiknya. Tetapi tetaplah Rara yang ingin kekal menyelamatkan Naya. Ayah, ibu, Rara pun menjalani pemeriksaan. Salah satu di antara mereka akan terpilih sebagai pendonor hati untuk Naya. Setelah hasilnya keluar, ternyata Rara yang paling cocok memenuhi syarat sebagai pendonor hati untuk sang adik. Kedua orang tuanya hanya bisa pasrah terhadap kedua anak mereka yang baik-baik saja. Suasana pantai sangat indah. Setelah sekian lama akhirnya keluarga kecil itu bisa menikmati namanya liburan. Rara dan Naya berlari di tepi pantai sambil tersenyum lebar. Mereka terlihat sangat berbahagia. Kemudian orang tuanya tampak duduk dan menatap mereka dengan raut penuh kebahagiaan pula. Mereka hanya bersyukur karena operasi
kedua putrinya yang dilakukan beberapa bulan lalu berjalan lancar. Kemudian keluarga kecil yang sehat lengkap dengan kebahagiaan tersendiri bagi keluarganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.